Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua, tidak kurang suatu hal apapun ya. Mohon maaf tadi siang ya, karena kendala teknis kita nggak bisa melanjutkan live kita ya, dengan terpaksa jadi kita tadi nggak bisa lanjut ya, berhenti gitu ya. Tapi insya Allah untuk mengganti waktu siang tadi ya, mengganti waktu live siang tadi yang harusnya rutin kita siang, gak apa-apa deh, kita tukar jadwalnya dengan jadwal sore ini. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat semua, tidak kurang suatu hal apapun insya Allah ya. Baik, siap belajar sore ini. Kita jarang-jarang live sore nih, menjelang sambil menunggu waktu berbuka puasa ya, di daerah waktu Indonesia bagian Barat ya, khususnya di Bandung ya. Saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik tentunya dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita mulai saja insya Allah ya. Kita mulai belajar ya, seperti biasa, per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita akan bedah insya Allah ya. Baru nanti kita akan apa, ada nggak ya? Nggak usah deh, nggak usah deh ya, nanti kalau ada yang tadi baru, nggak usah deh kalau ada yang tadi baru. Baik, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng ya, insya Allah sedikit-sedikit, step by step, tapi nggak usah ditutup, nggak usah ditutup. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Bismillah, kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, semoga kegiatan belajar kita pada sore hari ini Allah ridhoi dan menjadi bentuk amal solih ya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya. Tadi siang kita baru belum tuntas ya. Tadi terakhir kita baru bahas sampai sini tapi belum tuntas. Insya Allah kita mulai saja dari huruf yang ini ya. Tanpa berlama-lama mari kita mulai Quran surah Al-Kafirun ayat kelima. Jadi selama bulan Ramadan insya Allah kita akan membahas surah-surah pendek ya, cara melafalkan surah-surah pendek, karena pasti tentu akan sering kita baca dalam sholat sunnah kita, khususnya tarawih ya. Yang sudah kita bahas adalah surah Al-Ikhlas, Al-Quraish, Al-Falaq, dan sekarang bentar lagi selesai surah Al-Kafirun ya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Kita mulai dari ta'awudz, lalu ayat kelimanya kita baca sebanyak 2-3 kali. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja dari huruf yang pertama yang akan saya izin bahas adalah huruf apa? Kita mulai dari huruf yang ini teman-teman sekalian ya, yang saya kasih blok berwarna hijau. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf apa? Namanya adalah huruf dal. Saya izin tulis ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada bentuk huruf seperti ini namanya huruf dal. Jangan sampai teman-teman sebut huruf da. Kenapa? Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Oke, lanjutkan lagi. Huruf dal di sini dilafalkan seperti apa? Nah, kita ingatkan teman-teman. Jadi dalam membaca Quran, huruf hijaiyah itu nggak bisa dibaca asal. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya
Makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, apakah tempat keluar dari huruf dal itu dilafalkan sama seperti huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama antara dal dengan D. Belum tentu sama, tapi juga belum tentu berbeda. Maka untuk melafalkan huruf dal ini, acuan dan patokannya bukan ke huruf D, tapi ke makhraj huruf dal. Nah, gitu ya. Di mana makhraj huruf dal? Kita coba lihat dari buku saya, buku Seru Hijaiyah. Oke, sebentar ya. Ini kita tutup dulu. Oke. Sip. Sebentar. Nah, kita cari ya. Nih, oke, kita mulai. Huruf dal. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Nah, huruf dal itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Torful lisan artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain untuk huruf dal ini, Bang? Wata'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa? Nah, kalau nggak kebayang, nggak perlu dibayangkan. Langsung lihat ke gambar saja. Perhatikan. Nih. Ya, nih ilustrasinya. Jadi, perhatikan titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik artikulasi atau makhraj dari huruf dal. Apa tadi? Ujung lidah kita yang kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Seperti ini. Ujung lidahnya ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi bukan ke giginya, tapi ke pangkalnya. Kalau masih belum jelas, kita berikhtiar lagi. Perhatikan baik-baik teman-teman, huruf dal ya. Oke, perhatikan. Nah, saya siapkan dulu nih. Oke. Nah, perhatikan nih. Jadi, huruf dal itu dilafalkan tadi dari mana? Dari ujung lidah. Ya, mana yang disebut dengan ujung lidah? Ya ini. Ini namanya ujung lidah atau yang tadi dalam istilah tajwidnya adalah torful lisan. Ujung lidahnya kemana? Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Oke. Yang ini nih yang saya tunjuk. Ini namanya adalah gigi seri atas. Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu adalah bagian yang ini. Nah, kelihatan ya? Nih. Gusi-gusi tempat tumbuh gigi seri atas ini disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi huruf dal itu ujung lidahnya, nih perhatikan, ujung lidahnya yang ini nempelnya ke sini. Oke? Ya, sehingga ketika huruf dal ini dilafalkan, pelafalannya seperti ini teman-teman sekalian, ya. Nanti di buku kita ada scan barcode-nya. Nanti keluar animasinya. Nah, untuk animasi huruf dal itu kurang lebih seperti ini, ya. Saya izin agak zoom dulu. Oke. Nah, perhatikan. Seperti inilah huruf dal dilafalkan teman-teman sekalian. Sebentar, ini saya izin. Nah, oke, perhatikan. Nah, huruf dal seperti ini. Siap ya? Nah, lihat. Lihat titik persentuhannya, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Coba kita lafalkan bareng-bareng. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Nah, jadi si ujung lidah kita itu nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, oke, jelas ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah huruf D alfabet kita ke sini? Saya yakin dominan kita melafalkan huruf D bukan ujung lidah ke sini, tapi teman-teman, kemana? Ke langit-langit di atasnya sini. Ya, oke. Maka hati-hati, jangan serupakan dal dengan D alfabet kita. Ya, karena kalau huruf D biasanya ke langit-langit aja. Dadar, dadu. Kalau dal, dada, dadu. Nah, beda. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali ke dalam ayat. Baik, sebentar. Ini kayaknya kita harus close dulu. Sebentar ya. Oke. Malah keluar lagi ya. Bentar. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Baik, kembali lagi ke pembahasan. Maka di sini huruf dal dilafalkan sudah kita ketahui. Jangan sampai betul-betul diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya, karena dia belum tentu sama. Jadi patokan huruf dal jangan ke D sekali lagi tapi ke makhrajnya. Lanjutkan lagi. Sekarang huruf dalnya di sini dia berharokat baris atas. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, namanya adalah harokat dhammah. Yuk kenalan sama nama harokatnya.
Kita tulis, namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, maka huruf dalnya di sini, ya, dia diwakilkan tetap kalau huruf dal itu, kalau kita latinkan dia diwakilkan dengan huruf D. Ya, nah, lalu huruf dal ini dia berharokat dhammah, maka harus dibaca dengan vokal U. Maka ketika kita baca, gimana pelafalannya? Abidu. Nah, ingat, setiap kita mendapati ada vokal U alias harokat dhammah pada huruf apapun, jangan lupa dia harus dilafalkan MM. Apa itu MM, Bang? MM itu artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Contoh, perhatikan mulut saya ya sambil dilihat ayatnya. Abiduna. Pastikan dalnya karena dia dhammah muncung seperti itu, monyong mulutnya. Abiduna. Abiduna. Duna. Jangan sampai teman-teman melafalkan dhammah kurang sempurna seperti ini. Abidu. Duna. Itu dia nggak monyong, berarti dhammahnya kurang sempurna. Bukan kesalahan besar, tapi kurang sempurna dalnya, alias harokat dhammahnya. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, ini sudah huruf dalnya kita hapus. Harokat dhammahnya juga sudah kita ketahui. Oh iya, dia dibaca dengan vokal U. Sekarang kadar panjang du-nya berapa harokat? Kita lihat dhammahnya di sini berjumpa dengan huruf waw dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Tanda petik ini dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Kalau kita mendapati ada waw mati atau waw sukun yang didahului sebelumnya oleh harokat dhammah, maka huruf yang berharokat dhammah tersebut harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Jadi bukan cuma satu ketukan atau satu hitungan, ya, bukan satu harokat tapi harus 2. Ya, oke. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, tapi juga teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya, sama aja. Oke. Sip, lanjutkan lagi. Teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid namanya mad tabi'i. Oke, maka kita kenalan dulu. Mad tabi'i itu keadaannya apakah hanya dhammah berjumpa dengan waw sukun saja atau ada yang lainnya? Ternyata bukan cuma satu pasang mad tabi'i itu, tapi ada 3 pasang. Apa saja? Yang pertama tentu dhammah ketemu waw sukun. 2 lagi apa? 2 lagi yang kedua adalah fathah ketemu sama alif seperti ini. Ya, lalu yang kedua adalah kasroh. Ya, baris bawah ketemu sama apa? Ketemu sama ya sukun. Nah, jadi ada 3 keadaan. Ya, cuman yang ada dalam contoh ayat adalah yang dhammah berjumpa dengan waw sukun. Ya, oke, itu secara keadaan. Sekarang praktek baca. Nah, maka 2 harokat itu segimana panjangnya, Bang? 2 harokat itu khususnya buat teman-teman yang baru belajar, ya, atau mungkin ada yang mu'alaf, ya, caranya diayunkan. Berapa kali? 2 kali ayun. Kenapa 2 kali ayun? Karena harokatnya 2 harokat. Contoh, abiduna, biduna. Oke, 2 harokat itu sama dengan kadar 2 kali ayun. Pakai nada. Duna. Nanti kalau sudah terbiasa, mau nadanya flat ke, mau nadanya ngayun ke, yang penting kadarnya 2 kali ayun. Contoh, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu kadar 2 harokat itu segimana, nggak diayunkan pun nadanya flat nggak apa-apa, tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Contoh, abiduna. Tuh, tetap 2 kali ayun, tapi nadanya lempeng. Boleh? Boleh. Yang penting ini yang paling penting, 2 harokatnya terjaga, nggak kepanjangan ataupun nggak kecepatan. Jelas ya? Lanjut ya, pelan-pelan. Abiduna. Oke. Duna. Boleh, pakai ayunan boleh, nggak diayunkan juga boleh. Yang penting kadar 2 harokatnya udah ngeh segimana. Lanjut lagi, itu mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya, teman-teman, di sini huruf berikutnya kita mendapati ada bentuknya seperti mangkok. Oke, lalu ada titik satunya di atas. Ini nama hurufnya huruf apa? Kita tulis ya. Nama aslinya ketika huruf ini belum berharokat, sebut dia nun. Jangan sampai ada yang bilang na.
namanya nun. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Simpelnya, lafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Jadi, makhraj huruf nun itu, kalau makhraj nun, dia bisa serupa banget dengan N, sama. Persentuhannya sama, ya, keluarnya sama, gitu ya. Jadi, nggak perlu banyak kita bahas untuk huruf nun. Selanjutnya, huruf nun ini, ya, dia harokatnya apa? Nah, biar kita tahu apakah dia dibaca A, I, U gitu kan. Nah, lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Kita kenalan sama baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Kita tulis di atasnya. Ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Kita tulis lagi. Oke, maka huruf nunnya nggak dibaca nun. Kan nun itu nama aslinya. Kalau berharokat fathah, maka dia dibaca pakai vokal A. Jadinya gimana? Jadinya dibaca na. Gitu. Oke? Sip. Ya, jelas? Coba saya pengen tahu teman-teman di sini ada yang nonton bareng anaknya nggak? Ya, ternyata banyak kemarin yang ngabarin nonton bareng sama anaknya, bahkan ada yang sama cucunya. Ya. Ada. Ya, siapapun yang sedang nonton sama anaknya, sama cucunya, jadi anak yang solih solihah insya Allah. Ya, jadi generasi penerus yang dekat dengan Quran, memiliki akhlak yang Qurani dan menjadi generasi yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ketika kita mendapati tahu nunnya dibaca jadi vokal A. Nah, karena harokatnya baris atas atau fathah. Selanjutnya, kalau nemuin ada vokal A pada huruf apapun yang harokatnya fathah, keluarnya vokal A nih. Contohnya kayak huruf nun nih. Nah, maka dibacanya tipis. Ya, harus ditipiskan pelafalannya. Ya. Gimana caranya? Analoginya sering kita sebut dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sedikit senyum. Jadi bukan cuma buka mulut seperti ini contoh. No. Tapi agak senyum sedikit. Nah. Biasanya kalau kita melafalkan fathah dengan vokal A tadi, disertai buka mulutnya dengan senyum, vokal A-nya lebih tipis. Tapi bukan terlalu berlebihan senyumnya. Jadinya khawatir jadi huruf E. Ne, nggak gitu juga. Tetap vokalnya A. Na, abiduna. Bukan abiduna. Jelas ya? Jadi perharokat kita cari bacaan yang proporsional nih. Harokat tuh gimana? Harokat fathah itu seperti apa? Apakah vokal A hanya asal saja atau ada aturan mainnya? Kalau pengen disempurnakan, ada cara mainnya. Ada aturannya, gitu ya. Sip. Maka jangan dibaca abiduna, tapi abiduna. Gitu ya. Jelas insya Allah ya. Sip. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, nunnya satu harokat ya. Gak perlu dipanjangkan ya. Karena apa? Karena fathahnya gak ketemu sama alif. Pasangan fathah itu buat dibaca panjang harus ada alifnya setelahnya. Ini gak ada, berarti satu harokat. Abiduna ma. Nah, ya, satu harokat atau satu hitungan atau satu ketukan. Ya, lanjut teman-teman, huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik. Ini huruf apa namanya teman-teman sekalian? Ya, ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya mim. Jangan sampai sebut ini huruf ma. Ya, baik, kita tulis. Namanya huruf mim. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Mim sama kayak huruf nun. Nun itu sama kayak huruf N. Mim ya sama kayak huruf M. Sama persis. Ya, mamimu, im, Nah, sama kayak huruf M kan ya. Menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya dilafalkan terlalu dilipat bibirnya. Contoh, ma, mi, mu. Enggak begitu ya. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Ma, mi, mu, am. Ya, jelas? Paham sampai sini? Ustadz dulu pesantren mana? Saya nggak pesantren. Saya pendidikan biasa. Ya, tapi saya ikut lembaga Quran. Gitu. Kapan saya belajar baca Quran? Dari nol banget, dari kapan? Dari umur 20 tahun. Jadi nggak ada yang namanya terlambat. Kalau kita mau sungguh-sungguh, Allah yang tuntun. Asalkan kita serius. Ya, lanjut.
abiduna ma. Nah, maka mimnya di sini dibaca ma. Kenapa? Karena di atasnya ada baris atas tuh. Ya, ingat nggak baris atas namanya harokat fathah. Dasarnya itu dibaca dengan vokal A. Maka mimnya dibaca dengan vokal A, betul? Nah, maka mimnya nggak dibaca mim lagi. Ya, tapi dia berubah menjadi ma gitu. Jadi nama aslinya bukan ma, hati-hati ya. Nah, jelas ya. Abiduna ma gitu. Oke, bisa diikuti. Kalau vokal A berarti huruf tipis atau huruf tebal? Kalau vokal A berarti tandanya dia huruf yang tipis. Ingat, cara menipiskan vokal A itu buka mulutnya pakai senyum sedikit. Ma bukan ma, na bukan na, abiduna ma. Perhatikan setiap vokal A yang saya lafalkan. Abiduna ma, bukan abiduna ma. Enggak ya, makanya kita agak senyumkan sedikit biar karakter vokal A-nya tuh tipis dia. Oke, sip, lanjut. Ya, Ustadz, kalau saya agak susah melafalkan huruf ain berarti harus banyak latihan. Udah simpel. Kenapa kok saya susah melafalkan huruf ini? Berarti harus banyak latihan di huruf itu. Ya, perbanyak latihan hurufnya. Oke. Abiduna ma. Oke. Jelas ya, dia dibaca ma gitu. Oke. Sekarang teman-teman, saya pengen nanya. Ma-nya di sini dibaca berapa panjang harokatnya? Ya, saya izin hilangkan dulu tanda ombak atau tanda pedang atau tanda layarnya dulu. Biar kita tahu keadaan dasar dari hukum tajwidnya. Perhatikan teman-teman. Ma-nya di sini, kan dia udah berharokat baris atas. Udah kita bahas, dia dibaca ma dengan vokal A. Oke, dibaca tipis. Tapi sekarang teman-teman lihat, harokat fathahnya ini, dia berjumpa dengan apa? Nih, ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf A, huruf alif. Oke, apabila ada huruf berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, maka ingat, dasar hukum tajwidnya namanya apa? Namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Kita tulis, ya. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung bisa teman-teman. Belajar baca Quran itu bukan tolak ukurnya waktu, tapi keistiqomahan kita dekat dengan Quran, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada fathah berjumpa dengan alif. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Dibaca berapa harokat kadarnya? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Maka secara dasar ma di sini itu mad tabi'i, bacanya 2 harokat. Gimana? Ayunkan 2 kali ayun. Ma. Sebagaimana tadi kita melafalkan duna, ada dhamma ketemu waw sukun, kan sama ya, mad tabi'i juga. Sudah kita bahas tadi ya keadaannya kan. Nah, di sini ketemu lagi mad tabi'i. Maka ayunkan 2 kali ayun dasarnya. Ma. Oke? Ma. Jelas sampai sini insyaallah? Jelas ya? Oke, sip. Mad tabi'inya kita tahan dulu ya. Mad tabi'inya kita simpan, kita keep dulu. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa? Yang saya kasih tanda oval warna merah. Ada yang berkenan jawab di kolom komentar? Nih, yang saya tandai dengan warna merah, ini huruf apa namanya? Namanya huruf A. Apa itu huruf A? Huruf alif. Nah, teman-teman, ini bukan alif. Lah, kenapa bang bukan alif? Alif itu tidak mungkin punya harokat di atas ataupun di bawahnya. Contoh alif mana? Tadi sebelumnya nih. Nih, contoh alif mana nih? Ini contoh alif nih. Atau yang lebih jelas deh ya, contoh alif. Nih yang lebih gampang, contoh alif biar lebih kelihatan. Mana ya? Nah, contoh alif nih, perhatikan. Nih, alif yang saya tandai dengan warna kuning ya. Ini alif, ini alif. Alif itu di atas dan di bawahnya dia polos, nggak punya harokat. Bukan cuman itu, ya. Alif itu teman-teman sekalian sebelumnya selalu diawali oleh fathah. Ingat hukum tajwid mad tabi'i itu alif. Alif selalu menjadi huruf yang memperpanjang bacaan dari huruf yang berharokat fathah. Namanya itu alif. Kalau ada bentuk seperti alif, perhatikan ya di sini. Ya, di sini nih. Mana ya? Nah, di sini nih, perhatikan. Saya tandai lagi dengan warna merah nih, di sini. Tapi dia ada harokatnya. Nah, ini namanya bukan alif lagi. Namanya hamzah. Ya. Kalau ada alif, ada fathahnya. Alif ada kasrohnya, ada dhammahnya, ada sukunnya. Ya, ada tasydidnya. Berarti itu bukan alif, tapi hamzah. Oke? Huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu bukan alif. Namanya hamzah.
Ini saya ngajak mengulang-ulang biar apa? Biar masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Hamzah, hamzah, hamzah bukan alif. Ya, lanjut. Maka kita tulis, oh di sini ada huruf hamzah. Oke, saya izin tulis ya. Perhatikan baik-baik. Berarti matobi'i tadi sebelumnya lalu ada hamzah setelahnya. Nah, ini tuh jadi hukum tajwid nanti teman-teman. Tapi sebelum jadi hukum tajwid, kita cek dulu. Matobi'inya ini ketemukan sama hamzah. Sekarang kita cek apakah dia berada di kalimat yang terpisah antara matobi'i dengan hamzahnya atau tersambung, terdapat dalam satu kalimat yang sama. Nah, matobi'inya terdapat dalam kalimat ma, hamzahnya terdapat dalam kalimat a'budu. Kalimat dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kata ya. Nah, jadi ada matobi'i ketemu sama hamzah tapi pada kalimat yang terpisah. Matobi'inya di kalimat ma, hamzahnya di kalimat a'budu. Bertemu dua kata tersebut mempertemukan matobi'i dengan hamzah. Paham? Jelas ya? Nah, hukum tajwidnya apa? Kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah, kita tulis. Hukum tajwidnya adalah, izin mana ya? Ini ya. Hukum tajwidnya adalah, saya izin tulis dulu. Mad, oke. Jaiz, oke. Munfasil. Ini nama hukum tajwidnya teman-teman sekalian. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu berarti rumusnya apa? Ulang lagi. Matobi'i, malah dihapus. Matobi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Kita tulis di sampingnya. Terpisah. Ya, antara matobi'i dengan hamzahnya. Diambil dari kata apa? Munfasil. Munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu apa? Terpisah. Apa yang terpisah? Iya, tadi matobi'i dengan hamzahnya. Ketemu tapi berpisah. Ya. Oke, beda kalimat itu gimana? Beda kalimat atau beda kalimat itu perhatikan. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Berarti mad jaiz munfasil artinya matobi'i yang berjumpa dengan hamzah pada kata yang terpisah. Katanya apa tadi? Matobi'inya terdapat di kalimat ma atau kata ma, hamzahnya terdapat dalam kata a'budu. Ada kata ma, ada kata a'budu, berjumpa mereka mempertemukan matobi'i dengan hamzah. Faham? Ya? Oke. Sip. Namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya gimana? Yang asalnya ma ini dibaca 2 harokat kan? Tapi karena matobi'inya ketemu hamzah pada kalimat yang terpisah, dia bukan hanya dibaca boleh 2 harokat, tapi dia dibaca boleh jadi 4 harokat, boleh jadi 5 harokat. Kan jadi mad jaiz munfasil. Ya, oke. Nah, barulah muncul tanda alis di sini. Sret, penanda bahwasanya dia adalah mad jaiz munfasil. Faham? Ya, baik. Sedikit-sedikit. Ya. Contoh yang tak terpisah gimana Ustaz? Contoh yang tidak terpisah adalah ini. Ada matobi'i berjumpa dengan ada fathah ketemu alif, matobi'i ketemu sama hamzah, tapi pada kalimat yang sama. Apa? Ja'a. Ja'a artinya apa? Telah datang. Jadi dalam kalimat ja'a ada dua apa? Matobi'i dengan hamzah pada kalimat yang sama. Hukum tajwidnya beda lagi. Mad wajib mutasil. Dibacanya boleh 4 atau 5 harokat saja. Oke. Yang ini tadi kembali lagi. Kalau ini beda kalimat. Nih, artinya apa? Ma dengan a'budu nih. Lihat di bawah sini ya. Bentar. Saya tampilkan nih. Ma dengan a'budu itu. Ya, nih. Ma artinya apa? Apa? A'budu yang aku sembah. Ma apa? A'budu artinya yang aku sembah. Jelas? Faham? Nah, gitu ya. Sip, lanjut lagi. Kalau belum paham nggak apa-apa. Faham dari Allah, bukan dari penjelasan saya. Ya, kalau teman-teman paham, bukan pengajarnya yang hebat, tapi Allah yang cinta sama teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, tapi teman-teman istiqomah, double-double pahala buat teman-teman. Ya, udah, tenang. Ya, lanjut lagi. Nah, maka ini namanya mad jaiz munfasil, ditandai dengan tanda alis atau tanda ombak. Ada yang bilang layar, boleh, silahkan. Ya. Nah, Bang, berarti dia boleh dibaca 2, 4, atau 5. Mana yang lebih afdol? Tidak ada yang lebih afdol, tapi yang penting konsisten. Biasanya kalau di Indonesia yang dipakai itu 4 atau 5 harokat. Jarang ada yang pakai 2 harokat. Ya. Nah, tinggal apa? Boleh 2, boleh 4, boleh 5, tapi syaratnya 1, konsisten. Tulis di mana ya? Ini udah penuh nih. Tulis di sini deh. Ya.
Di mana nih nulisnya nih, udah penuh nih, di bawahnya aja ya. Konsisten. Nih. Boleh tapi dia harus dibaca 2, 4, 5 tapi asalkan konsisten. Contohnya maksudnya konsisten itu gimana, Bang? Ketika kita baca Al-Qur'an nih, dalam satu sesi baca nih, ya. Ketika teman-teman mendapati mad jaiz munfasil, seragamkan setiap mad jaiz munfasilnya. Berapa? Mau 2 harokat, maka 2 harokat semua. Mau 4 harokat, maka 4 harokat semua. Ya, mau 5 harokat, maka 5 harokat semua. Oke? Jelas? Kalau nggak sama gimana? Kurang sempurna. Kurang sempurna gitu. Ya. Oke, maka buat yang pemula, ada yang baru belajar baca Quran di sini boleh angkat tangan? Ada? Nah, buat yang pemula gimana? Dimudahkan dengan fitur Quran. Kita udah jelaskan ya ini ya terkait dengan kaidahnya. Buat yang baru belajar gimana? Yang penting mulai dulu tapi tetap diperhatikan. Nih, saya perlihatkan. Ya. Tadi yang kita bahas adalah huruf yang berwarna hijau, betul? Hukum tajwidnya langsung ada di atasnya. Apa? MJ. MJ itu apa? Mad jaiz munfasil. Cara bacanya panjangkan. 5 harokat. Boleh 4 atau 2 nggak boleh. Tapi tadi saya udah bilang, mad jaiz munfasil itu harus konsisten. Maka di Al-Qur'an ini mengajak teman-teman mad jaiz munfasilnya konsisten panjangnya 5 harokat. Ditunjukkan dalam kartu panduan ini. Nih, kita cari ya tuh. Perhatikan. MJ mad jaiz munfasil panjangkan 5 selama 5 harokat. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak belajar, nggak ada alasan lagi kita nggak baca Quran. Makanya di Al-Quran ini ya, yang memang saya rekomendasikan, perhatikan, ini fiturnya yang saya sarankan ke pihak penerbit dan alhamdulillah di ACC. Apa? Di Al-Quran ini sudah ada bedah tajwidnya. Per halaman ada 5 hukum tajwid yang dibahas dengan terperinci. Lalu ada apa lagi? Ada pembahasan hurufnya tuh. Makhraj, sifat yang kita jelaskan semuanya ada di sini. Bahkan ada gambar makhrajnya. Tuh. Kesalahannya. Ya. Nah, lanjut. Ini bukan aplikasi, ini Al-Qur'an, ya. Lanjutkan kembali teman-teman. Jadi, ya, sekarang sudah banyak Al-Qur'an yang memudahkan. Buat yang hataman tinggal lihat di atas tuh. Ya. Oke. Jelas ya? Lanjut. Belinya di mana? Di live ini. Kapan? Nanti kita masih belajar di ujung. Lanjut. Nah, maka di sini kita baca boleh 4, boleh 5, boleh 2. Ya, ini hukum tajwidnya. Ya, oke, kita baca bareng-bareng. Nih. 4 atau 5 atau 2? Ngikutin ini aja, 5 harokat. Berarti 5 harokat itu gimana? 5 hitungan. 5 isyarat atau 5 ketukan. Tuh 5. Tuh. Tuh 5. Ya, oke. Bang, 5 harokat itu berarti sama dengan 5 detik ya? Tidak. Ya. Ada yang menganggap 5 harokat itu sama dengan 5 detik jam waktu. Nah, ini kurang sempurna. Bisa aja sama, tapi tempo bacaan Al-Quran teman-teman harus sama. Sama kayak detik jam waktu. Tek, 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 tek. Baru bisa 5 harokatnya disesuaikan dengan 5 detik jam waktu. Kalau bacaannya temponya segitu. Kelamaan kan ya, Kang Agus ya? Nah, makanya dalam membaca Al-Quran itu dibagi 3 tempo. 3 tingkatan. Ada tahqiq tempo lambat, ada hadar tempo cepat, ada tadwir di antara keduanya. Maka 5 harokat tempo lambat tentu akan lebih lambat dibanding 5 harokat tempo yang cepat. Dan nggak bisa sama setiap orang. Saya temponya lambat, teman-teman tempo cepat. Ya, terus bareng baca, 5 harokatnya pasti beda. Dan jangan saling menyalahkan. Ya, oke, jelas sampai sini? Sip. Nah, gitu ya, lanjut. Abiduna ma'a 5 harokat. Ya, jelas ya. Lanjut. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke huruf ain ya. Teman-teman sekalian, maaf hamzahnya dulu. Tadi hamzah itu dilafalkan sama sebagaimana kita melafalkan a i u pada abjad alfabet. Tinggal lihat harokatnya saja. Harokatnya fathah, maka tipiskan pelafalannya. Vokal a. Bukan o, tapi ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf ain. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf a.
Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A, teman-teman sekalian. Ya, ini namanya adalah huruf ain. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Nah, ini ainnya dalam kondisi apa? Ainnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, tanda petik itu dalam istilah tajwidnya namanya sakinah atau sukun. Di kita bahasanya tanda mati. Ain mati gitu ya. Nah, bagaimana cara melafalkan ain mati? Sebelum ke ain matinya, kita cari tahu dulu seperti apa huruf ain dilafalkan. Ya, nih. Nah, nanti dibahas di buku saya namanya Belajar Tasih Mudah Metode Seru Hijaiyah. Nih, kita cari ain ya. Huruf ain, mana huruf ain? Nih, nanti dibahas nih. Ya, tuh. Ketika huruf ain bersukun dilafalkan, kita bedah. Kesalahan yang seringkali terjadinya apa sih? Dijelaskan. Yang pertama, apa katanya? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan ain seringkali tertukar dengan hamzah? Ini kesalahan besar. Karena tertukar huruf merusak makna ayat. Maka kenalan sama ain yuk. Kenalan sama ain. Biar dia nggak ketukar sama hamzah. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa ya? Makhraj itu tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Di mana makhraj huruf ain? Di mana tempat keluar huruf ain? Dilafalkan istilah dalam tajwidnya adalah wastul halqi. Tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u. Di mana itu wastul halqi? Nggak usah dihafalkan istilahnya, langsung konsepnya. Dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Di mana tengah tenggorokan itu? Nih, di sini. Kita ulang lagi ya. Jadi, dalam membaca Al-Qur'an, itu nanti tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling atas yang saya tunjuk, ini tenggorokan paling atas atau paling luar, disebut dengan ujung tenggorokan. Nama istilahnya adnal halqi. Agak ke dalam sedikit ke titik yang berwarna putih, inilah yang disebut dengan tengah tenggorokan. Istilahnya wastul halqi. Yang paling dalam yang di sini, ini namanya pangkal tenggorokan atau sering disebut dengan aqsal halqi, tenggorokan paling dalam. Nah, maka pastikan, kenalilah huruf ain itu dilafalkan dari bagian titik berwarna putih di sini, tengah tenggorokan. Tepatnya bagian yang saya tunjuk ini namanya katup epiglotis. Oke, apa namanya? Katup epiglotis. Jadi, ketika huruf ain ini dilafalkan, katup epiglotis kita lah yang akan berkontraksi. Contohnya seperti apa? Di buku saya sudah ada video animasinya. Ketika di scan barcode, keluarlah video animasi 3D-nya. Perhatikan, huruf ain ya. Nih, bismillah. Mohon doanya teman-teman, semoga cepat rampung ya. Nah, perhatikan. Saya izin agak zoom sedikit. Nah, ini yang disebut dengan katup epiglotis. Maaf. Ini yang disebut dengan katup epiglotis. Ya, seperti apa pergerakannya? Nih, kita perhatikan baik-baik. Kita lafalkan bareng-bareng. A, ai, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa, u. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Paham? Jadi kalau kita nggak bisa ngeliat dalamnya nih, saya tunjukin kayak gitu kurang lebih pergerakan huruf ain. Nampak depannya ain itu di mana? Nampak depan huruf ain itu sekitar sini. Nah, sini dekat jakun. Nah di situ. Ai, au, na'budu, ai. Nah dari sini. Jelas ya sampai sini ya insyaallah ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, oke, saya izin zoom out dulu sedikit. Sip. Nah, sekarang ain ketika sukun berarti jangan sampai jadi hamzah. Kenapa ain suka jadi hamzah? Oke, ya. Oke, nih, perhatikan. Tadi kan udah kita ketahui ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan di sini. Nah, banyak orang melafalkan huruf ain bukan dari sini. Tapi dari sini. Ini namanya pangkal tenggorokan. Punyanya huruf hamzah. Ya, tepatnya ini pada bagian pita suara. A, I, U. Jadinya hamzah. Kalau masih jadi hamzah, kurang naik lagi sedikit, kurang keluar. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Jelas ya, insyaallah ya. Baik. Maka, jadi jangan sampai dibaca menjadi hamzah. Kalau hamzah dia akan betul-betul terputus ketika sukun karena punya sifat syiddah namanya. Contoh, budu, huruf dalnya kita baca jadi huruf dengan harokatnya dulu ya. Jadi belum kita pakai hukum tajwid dulu atau sifat huruf dulu, belum.
Ma'budu. Nah, itu hamzah, bukan ain. Harusnya ain itu gimana? Dia ada sedikit mengalir suara. Nama sifatnya tawassut. Ma'budu. A'budu. A'budu. Bisa dibedakan antara ain dan hamzah. Kalau hamzah a'budu, ain a'budu. Ya, tenang. Saya dampingin teman-teman pelan-pelan, satu-satu. Enggak loncat-loncat, enggak. Satu-satu huruf enggak dilewat-lewat, enggak. Jelas? Paham ya? Nah, sekarang kesalahan apa lagi yang sering kali terjadi ketika huruf ain dalam kondisi bersukun? Nih, jadi saya nyatet di buku saya nih. Ya, yang sedang kita upayakan. Kesalahan apa aja yang sering kali terjadi yang saya ketahui nih terkait dengan ain sukun. Yang pertama udah ya, jangan tertukar dengan hamzah. Yang kedua, pastikan suara ain sukun. Nih perhatikan, pastikan suara ain sukun ketika dilafalkan suaranya harus ada aliran sedikit, ya, suara yang mengalir sedikit. Jangan sampai terputus betul-betul. Contohnya gimana? Langsung ke dalam ayat ya. Contoh begini. Ma'budu. A'budu itu udah jadi ain, udah bagus. Tapi yang ini kesalahan kecilnya apa? Terputus ainnya, bunyi suaranya. Suara dari ainnya. Kenapa nggak boleh terputus sampai segitunya? Ya karena memang ada aturan mainnya. Nih, huruf ain punya sifat-sifat huruf. Selain tempat keluar, huruf-huruf itu punya sifat. Nih, huruf ain salah satu sifat dari segi suara. Lihat. Bismillah. Nih, apa sifatnya? Namanya adalah tawassut atau tawassut, atau nama lainnya adalah bainiyah. Apa itu tawassut atau bainiyah? Artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah atau rokhawah itu artinya apa? Mengalir suara. Syiddah apa bang? Tertahan suara. Berarti tawassut nggak betul-betul ngalir, tapi nggak boleh tertahan atau terputus. Itu alasannya. Maka ketika dilafalkan seperti apa? Nih, ya. Coba kita latihan dulu deh. Kita latihan di buku-buku saya dulu nih. Nih, misalnya Al-Fatihah ayat kelima. Jangan sampai dibaca na'budu, tapi na'budu. Kedengeran nggak ada suara yang ngalir sedikit nih? Na'budu. Itu sifat tawassutnya dari huruf ain. Satu lagi, misalnya yang bawah nih, surah Al-Lail ayat 19. Bukan dibaca ni'matin, tapi ni'matin. Ringan saja dilafalkan, tekan tengah tenggorokannya tapi diringankan. Ni'matin. Kalau terlalu dikuat tekan jadi gini, ni'matin. Putus. Jangan. Faham? Allahu Akbar. Lanjut pelan-pelan. Maka ketika kita praktekkan dalam ayat yang sedang kita bahas, jangan dibaca ma'budu. Enggak. Tapi ngalir sedikit suaranya. Ma'budu. Faham jelas sampai sini insyaallah? Oke, lanjutkan lagi. Sret. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, huruf ain sukun. Kesalahannya. Poin 1 kesalahan besar, poin 2 tadi kesalahan kecil, tidak sampai merusak makna. Kalau kesalahan kecil bukan berarti kita nggak upayakan, enggak. Tapi biar tahu mana yang harus diprioritaskan lebih awal dan mana yang nanti mana yang ditunda dulu. Gitulah, paham ya? Jelas ya? Nah, jadi ada aturan mainnya. Kalau pengen belajar, kalau yang dikejar bukan cuman instan. Kalau yang dikejar bukan cuman pengen cepetnya aja. Cepetnya bisa. Ya, tapi tepatnya belum tentu. Yang kita kejar bukan cepat, tapi tepat. Waktu gimana Allah, bukan gimana ikhtiar kita. Ikhtiar kita sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Lanjut. Ya, yang ketiga, ain bersukun jangan sampai dilafalkan menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang kurang tepat atau keliru. Nah, contoh misalnya begini. Misalnya kita ambil dari Quran surah Al-Quraisy ayat ke-3. Jangan sampai ain sukun dibaca juga dengan adanya pantulan, kayak ada memantulnya. Contoh, falya'budu, falya'budu. Nah, nggak begitu huruf ain. Ya, jangan enggak. Dialirkan sedikit suaranya. Falya'budu. Bukan dipantulkan. Kenapa huruf ain sampai tadi nggak boleh terputus, sekarang mau dialirkan sedikit, ya
Tapi tiba-tiba memantul masih salah juga, nggak boleh juga. Kenapa? Karena huruf ain punya sifat. Huruf ain punya sifat, huruf-huruf hijaiyah punya sifat. Nih kita lihat. Sifat memantul disebutnya qalqalah. Cek, huruf ain punya sifat qalqalah nggak? Baca dari atas bareng-bareng. Jahr, tawassutu, istifal, infitah, ismat. Ada qalqalah nggak ya? Ada nggak? Ada yang lihat qalqalah? Nggak ada ya? Karena memang huruf ain punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah ada berapa? Cuman ada 5. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Sering kita singkat baju di toko. A, B, A, J, A, D, A, to, A, ko. Huruf ain nggak? Nggak. Ya? Maka ketika kita praktekkan dalam ayat, ya, mana yang lebih tepat? Ya? Yang satu atau yang kedua? Boleh nanti komen di kolom komentar. Yang satu. Ma'budu. A'budu. Yang kedua, a'budu. A'budu. Mana yang lebih tepat kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, a'budu. Yang kedua, a'budu. Kita lihat dominan jawab yang mana nih? Nih, yang udah jawab keren ya. Makasih nih. Jadi kalau teman-teman klik satu di sini tinggal klik aja nih kalau jawab satu nih. Tuh, dominan 1 ya. Keren, Masya Allah. Yang betul adalah yang 1. Kenapa yang kedua salah? Karena ada pantulan. Ya, jelas ya? Paham sampai sini? Sip. Nah, maka itu jangan sampai terputus dan memantul. Terakhir, belum selesai. Masih ada kesalahan ain sukun apa? Yuk, dicek yuk. Dicek nih. Yang keempat. Ketika huruf ain sukun dilafalkan, jangan sampai menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Ain itu huruf tipis. Makanya dijelaskan juga di buku saya. Seru hijaiyah tuh. Tuh, tarqiq. Huruf ain itu tarqiq. Muraqqaqah artinya apa? Dibaca dengan keadaan tipis, suara yang ringan. Maka jangan dilafalkan contohnya seperti ini. Misalnya nah ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jangan sampai kita baca begini. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya, atau misalnya di surah Al-Fatihah paling sering nih. Gini. Na'budu, na'budu, na'. Tapi na'budu bukan na', tapi na'. Lidahnya rileks, rongga mulut dibuka, agak senyum sedikit. Na'budu bukan na'budu. Jelas? Faham? Faham nggak? Ini kita mau kuis lagi nih soalnya nih. Faham ya? Faham ya? Oke. Nah, sekarang mana pelafalan yang tepat? Teman-teman, apakah yang pertama atau yang kedua? Perhatikan. Yang pertama, a'budu. A'budu. Yang kedua, ma'abudu. Yang pertama tuh yang kedua. Allahu Akbar ya. Jadi yang kedua ya, insya Allah ya, yang kedua ya, dominan sudah tepat ya. Alhamdulillah. Oke, sip. Jadi sudah kita ketahui kesalahan huruf ain itu apa aja sih gitu ya. Sudah kita cari tahu insya Allah. Ya, teman-teman, nggak apa-apa. Saya bantu belajarnya pelan-pelan kayak begini, nggak apa-apa. Huruf dulu yang kita dahulukan nggak apa-apa. Karena itu esensi baca Quran tuh itu. Jangan diloncat. Ya. Oke. Sip. Ya. Sip. Lanjut. Nah, selanjutnya kita baca dulu coba dari sini ya. Dari bagian abidu. Abiduna ma a'budu. Abiduna ma a'budu. Lanjutin lagi ya. Hei, teman-teman, selanjutnya perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 1 di bawahnya. Ini namanya huruf apa? Teman-teman sekalian. Sebentar ya. Ini namanya huruf apa? Namanya huruf ba. Hati-hati nih, jangan ketukar sama huruf nun nih, ya. Kalau ada mangkok, ya, ada titik 1 di bawah mangkok, namanya huruf ba. Kita tulis ya. Oke. Tapi kalau ada bentuk seperti mangkok, titik 1-nya di atas mangkok, maka ini huruf nun.
Kalau tertukar, salahnya besar. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Lah, kalau ba mah gampang. Sama kayak kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Babibu, bagus, bakar, biru, Bandung. Sama semua itu huruf B, huruf ba. Ya, tapi hati-hati, saya ingatkan lagi. Kalau melafalkan huruf ba, bibirnya jangan berlebihan dilipat. Ba, bi, bu. Nggak begitu. Tapi ba, bi, bu. Jelas ya? Oke, lanjutkan lagi. Huruf ba-nya di sini di atasnya ada simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya tulis di mana ya? Di bawahnya aja deh. Ini namanya adalah harokat dhammah. Yang warna biru namanya adalah harokat dhammah. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf ba yang berharokat dhammah, ba-nya nggak dibaca ba lagi, nggak pakai vokal A lagi, tapi ngikutin harokatnya, dia dibaca dengan vokal U. Ya, oke, baik, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, ya, maaf, lanjutkan dulu deh. Kalau ada huruf berharokat dhammah, ya, pastikan dia vokal U-nya monyong. Jangan cuman budu, budu. Dhammah nggak begini. Dhammah maju mulutnya. Budu. Budu. Bukan cuman budu. Nggak ya? Oke? Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bidomi syafataini dhammah. Harokat dhammah nggak akan pernah sempurna kalau nggak monyong. Jelas? Oke. Perhatikan baik-baik. Di antara 1.500 orang, kelihatan ya, ini kan orang-orang pilihan. Karena mau meluangkan waktu buat baca Quran, belajar Quran. Tapi ada yang orang yang lebih istimewa lagi, siapa? Lihat di pojok kanan bawah. Gak nyampe setengahnya ya. Yang share, lihat di pojok kanan bawah. Ini istimewa, orang-orang istimewa ini. Karena ikut syiar. Di pojok kanan bawah, ada tanda panah. Kalau diklik, teman-teman bisa klik ada tulisan posting ulang atau repost. Itu sebagian dari bagian teman-teman sedang mensyiarkan konten-konten Quran. Gak semua, teman-teman. Istimewa. Ya, lanjut. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi monyongkan mulutnya, muncungkan mulutnya. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Orang-orang spesial, tapi ada orang-orang yang lebih istimewa lagi, yaitu yang ikut syiar. Gak cuman fokus sama diri sendiri, enggak. Karena Rasulullah nggak pernah sibuk dengan dirinya sendiri. Kita umat Rasulullah, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ada nikmat, maka sampaikanlah. Itu kata Allah. Ya, lanjut. Lanjutkan lagi. Nah, kembali lagi sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini namanya? Ini namanya adalah huruf dal. Ya, namanya adalah huruf dal. Kita ulang lagi boleh? Ulang lagi ya, tadi udah kita bahas di awal tadi, tapi nggak apa-apa, kita bahas ulang. Nah, huruf dal itu dilafalkan seperti apa, teman-teman sekalian? Apakah huruf dal itu dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Nah, apakah sama huruf dal dengan huruf D? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu beda, tapi juga belum tentu sama. Maka melafalkan huruf dal, patokan acuannya bukan ke huruf D sehari-hari kita. Kan ada aturan huruf dal. Beda sama huruf nun dan huruf ba. Huruf mim itu sama kayak abjad alfabet, tapi kalau huruf dal nggak bisa. Belum tentu sama soalnya. Ya. Oke, maka seperti apa huruf dal dilafalkan? Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, kita cari huruf dal ya. Kita cari huruf dal. Nah, nih, perhatikan baik-baik ya. Huruf dal itu punya makhraj. Ya, dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal dilafalkan? Dia dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Apa itu torful lisan? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Watto'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Yang mana ujung lidah, yang mana pangkal gigi sari atas? Nih. Kelihatan? Ya, ujung lidah kita nih.
Ini titik berwarna hitam, ini adalah persentuhan bagaimana huruf dal dilafalkan. Ujung lidah kita membentur atau menyentuh ke pangkal gigi sari atas kita. So, di sini mah belajarnya pelan-pelan. Nggak akan langsung ke hukum tajwid dulu. Enak aja main lewat huruf, ya. Oke, perhatikan. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Bagaimana itu maksudnya, Bang? Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Ya, nih. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, maksudnya macam mana, Bang? Perhatikan. Nih. Ini namanya adalah ujung lidah. Yang saya tunjuk, ini namanya ujung lidah. Disentuhkan kemana ujung lidah untuk huruf dal? Nih. Ke pangkal gigi sari atas. Mana pangkal gigi sari atas? Ini namanya adalah gigi sari atas. Mana pangkalnya? Pangkalnya adalah bagian yang ini. Ah, nih. Ini pangkal gigi sari atas kita, teman-teman sekalian. Ujung lidah kita ke sini. Ujung lidah kita ke pangkal, ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Oke? Sehingga ketika kita lafalkan, ujung lidahnya harus ke sini. Tinggal kita scan barcode nanti kalau bukunya udah jadi. Gimana video animasinya? Kita lihat lagi video animasinya. Huruf dal. Nih. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, konsentrasi nih. Ya. Siap? 1. Saya zoom dulu sedikit. 2, 3. Nah, kemana tuh ujung lidahnya? Ke pangkal gigi sari atas atau gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Sehingga ketika dilafalkan seperti ini pelafalannya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Jelas? Ya? Oke? Ustadz beberapa kali Ana share ke teman, tapi pas dibuka bukan ini yang, tapi video lain. Berarti tandanya ketika temannya kakak Ma'azah ini buka, live-nya udah berakhir. Jadi kalau teman-teman nge-share ke grup, kalau live-nya udah berakhir, hapus. Karena nanti akan diarahkan ke live yang lain atau ke konten yang lain. Ya. Oke? Kalau live-nya masih ada, pasti masuknya ke sini. Lanjut. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas nih, ke sini. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, ini gambarnya. Mana tadi gambarnya? Masya Allah. Nih, ini gambarnya. Ujung lidah ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Oke. Sehingga sekarang kita praktekkan dalam ayat. Ya. Nah, kalau huruf D gimana? Nih, kalau huruf D itu biasanya ujung lidahnya bukan ke pangkal gigi sari atas. Kalau huruf D, gimana kalau huruf D? Oke, saya lupa ngebahas nih. Kalau huruf D itu begini teman-teman sekalian. Ya, nih. Kalau huruf D itu begini. Nah, ujung lidah kita bukan ke pangkal gigi sari atas, tapi ke langit-langit. Dan akhirnya bunyinya akan beda. Kalau D begini, dadu. Kalau dal, dadu. Kalau D, dodol. Kalau dal, dodol. Beda atau sama? Kalau teman-teman simak baik-baik, beda antara huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet. Oke? Karena tempat persentuhannya beda. Kecuali huruf D teman-teman yang menyesuaikan dengan dal. Oke, berarti sama. Tapi kalau dal nggak boleh menyesuaikan dengan D yang begini. Ya, karena beda. Ya. Sip, lanjutkan kembali. Maka jangan dibaca abudu tapi abudu, du, da, du, di, du, ade, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita bahas dengan keadaan dasar dulu. Dalnya sudah kita ketahui. Walaupun memang ya huruf dal itu secara pelafalan belum tentu sama dengan D alfabet. Tapi kalau dilatinkan dal perwakilannya adalah huruf D tetap. Perwakilan tulisannya, ya. Lanjut lagi. Selanjutnya huruf dal di sini di atasnya ada simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, namanya dhammah. Harus dibaca pakai vokal U. Saya izin tulis di atasnya. Pakai vokal U, maka huruf dalnya dibaca bukan abudi, abuda, tapi abudu. Secara dasar dulu ya. Karena nggak semuanya sudah tahu. Oke, biar tahu keadaan dasarnya. Oh, kalau ada huruf yang bervokalkan U itu simpulnya angka 9 di atas huruf. Gitu ya. Paham ya? Oke. Maka secara dasar di sini kita baca begini. Ya. Abiduna ma a'budu. Itu kalau kita bahas dasarnya.
Belum kita bahas sifatnya. Ya. Oke, sekarang teman-teman saya pengen nanya. Apakah huruf dal di sini tetap dibaca dengan vokal u harokat dhammah? Sedangkan di sini kita mau berhenti di akhir ayat. Dan apalagi dikuatkan dengan tulisan kola. Kola ini artinya adalah waqful aula. Yang artinya tanda kola kecil ini, waqful aula itu lebih utama diupayakan berhenti di tanda ini. Udah mah ada tanda kola, udah mah di akhir ayat, maka tentu kita akan berhenti di sini. Oke? Jelas? Nah, pertanyaannya adalah apabila kita berhenti pada huruf dal berharokat dhammah ini, apakah dalnya tetap kita baca du atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Lantas seperti apa dibacanya? Konsentrasi. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, apapun hurufnya tanpa terkecuali, harokatnya dhammah, dan kita berhenti padanya, entah berhenti karena di akhir ayat seperti ini ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda waqaf kola seperti ini, maka ya huruf apapun yang berharokat dhammah tersebut nggak lagi dibaca dhammah, nggak lagi dibaca dengan harokat dhammah. Terus nasib huruf dalnya gimana? Nggak dibaca dengan vokal u. Terus huruf dalnya gimana ini? Dalnya tetap dibaca. Bacanya gimana? Dibaca dalam keadaan sukun. Tanda petik di atas huruf. Sering kita sebut dengan tanda mati. Dimatikan huruf dalnya. Oke? Maka huruf dalnya dibaca. Kalau sukun itu gimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Nggak dibaca pakai vokal a, i, u. Terus di mana? Dibaca dengan bunyi konsonan huruf dal. Apa? Ini kita belum bahas sifat ya. Sifatnya kita nggak bahas dulu sebentar. Biar tahu dasarnya dulu. Oh, berarti dibacanya a'bud. Iya, dasarnya. Faham? Ya. Ma'abud. Betul? Belum kita bahas sifat. Belum. Betul ya? Betul ya? Karena bunyi konsonan dal adalah a'bud. Paham? Betul ya? Sekarang, apakah ketika dal sukun dibacanya begitu? A'bud. Apakah dibaca seperti itu? Jawabannya, kalau pengen sempurna, tentu tidak. Lah, terus gimana lagi, Bang? Kita lanjutkan. Kalau huruf dal dalam kondisi sukun, dia nggak dibaca a'bud. Kenapa? Karena dia punya sifat huruf. Apa nama sifatnya? Yuk kita cek. Ya, huruf dal. Sebentar. Huruf dal nih ya, perhatikan baik-baik. Nih, huruf dal punya berbagai macam sifat. Apa aja? Yuk kita baca. Dari yang paling atas, jahr. Apalagi syiddah, istifal, infitah, ilsmat, dan yang paling akhir, ini yang kita tuju. Apa? Qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Atau saya sering sebut dengan pantulan. Nah, oke, kita tulis. Qalqalah itu memantul, pantulan. Lihat Al-Quran yang kita pakai. Warna huruf dalnya warna ungu. Apa sifatnya tadi? Qalqalah. Qalqalah. Cara bacanya gimana? Memantul. PTL. Pantulan. Pantul. Berapa harokat dibacanya? Karena pantul gak dibaca panjang, maka 0 harokat. Warnanya warna ungu. Gak ada alasan untuk kita nggak baca Quran, tapi asal lewat. Asal cepat. Di atas sudah ada. Secara singkatnya sudah ada nih. PTL, kol, warna ungu, 0 harokat. Ya? Nggak percaya? Yuk dicek yuk nih. Di kartu panduannya qalqalah. PTL, pantul. 0 harokat. Maka dibacanya gimana? Nggak dibaca ma'abud. Tapi dibacanya gimana? Oke, sebentar. Tahan. Sekarang kita masuk ke halaman dal bersukun. Di buku saya. Buku Seru Hijaiyah. Karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Perhatikan. Kesalahan ketika melafalkan huruf dal bersukun. Yang pertama adalah apa? Ya, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Jelas ya, karena harus dipantulkan. Sifatnya qalqalah. Oke, maka bukan dibaca ma'abud. Tapi gimana? Ma'abud. Ma'abud. Bude. Oke, sip. Yuk, kita coba lafalkan, pantulkan bareng-bareng ya. Dibaca dari sini deh. Abiduna ma'abud. Abiduna ma'abud.
a'bud. Bisa? Bisa? Ya, kolkolahnya namanya kalau pengen lengkap kolkolah kubro. Pantulan yang besar atau pantulan yang kuat. Ya, jelas? Jelas? Boleh yang merasa jelas respon saya, komen JELAS. JELAS. JELAS bagi bentuk teman-teman absen juga, coba. Jelas. Oke. Baik. Sekarang belum selesai. Kita cari apa lagi yang harus kita perhatikan ketika melafalkan kolkolah. Nih. Lihat kesalahan yang kedua. Ketika dal dalam kondisi bersukun, seringkali kita melafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan pantulan tapi pantulannya tertahan. Hah? Pantulan tertahan? Contohnya gimana? Contohnya begini. Ma'abud. Ma'abud. Ada yang bacanya begitu? Qalqalah. Qul huwallahu ahad. Ya, kita tilang. Kalau melafalkan qalqalah seperti itu bukan main-main, teman-teman. Kenapa? Karena bisa menjadi kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena kalau melafalkan pantulan qalqalah seperti itu, teman-teman seolah sedang menambah huruf baru di sini setelah dal sukunnya. Apa? Hamzah sukun. Lah, Bang, kenapa tiba-tiba jadi ada hamzah sukunnya? Kenapa? Kita cari tahu. Kenapa tiba-tiba jadi ada hamzah sukun? Kita kenalan dulu sama hamzah, ya, biar nggak salah kaprah. Perhatikan. Perhatikan, kita kenalan dulu sedikit sama huruf hamzah. Perhatikan. Kita kenalan dulu sedikit sama huruf hamzah. Perhatikan. Huruf hamzah, dia punya sifat. Dari segi suara, sifat dia namanya adalah syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Maka, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun akan seolah seperti terhentak atau terhenti. Contohnya, pada Quran surah Al-Fil ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya terhenti? Karena maknya ketemu sama hamzah sukun. Hamzah sukun punya sifat syiddah. Sifat syiddahnya kerasa sama huruf maknya. Ma'kul. Ya. Satu lagi. Al-Fajr surah Al-Fajr ayat 19. Kita nggak baca watakuluna ataupun watakuluna, nggak kan, tapi taknya terhentak karena ada hamzah sukun setelahnya. Contoh, watakuluna, 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 gitu. Tapi saya sering kebingungan ngasih paham ke mereka karena nggak ada gambarnya. Oh, niatnya jangan kasih paham, karena paham itu punya Allah. Niatnya membantu mereka untuk belajar. Faham bukan karena kita kasih paham, karena paham itu dari Allah. Kalau niat kita kasih paham, ketika mereka nggak paham, kecewa kita. Ya, oke, sip, lanjut. Ya, nah itu hamzah sukun. Maka ketika kita melafalkan huruf qalqalah, jangan ada hamzah sukunnya. Tadi misalnya gini, ma'abud. Enggak, tapi ma'abud. De. Pantulannya lempar. Pantulannya jangan ditahan-tahan, lempar. A'bud, bukan a'bud. Jelas? Paham sampai sini? Ya. Oke, teman-teman. Ya. Kita berdoa sedikit. Tolong aminkan di kolom komentar. Ya Allah, siapapun yang sedang belajar di room ngaji di live TikTok, semoga Engkau mudahkan dalam belajarnya, lisannya basah oleh kalamullah, ya, fasih insyaallah atas karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Allah, bagi teman-teman yang sudah support live ini, ada yang tap-tap layar, ada yang share, ya, ada apa lagi? Ada yang ramai komen di kolom komentar. Ya Allah, semoga dapat kemuliaan, kebahagiaan, dan kebaikan yang berlebih, karena ikhtiarnya lebih. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang mengaminkan doa tersebut tertuju untuk teman-teman. Ya, lanjut. Jadi jangan sampai di sini dal sukunnya kita pantulkan dengan tertahan. Ya. Oke.
Karena bisa menjadi kesalahan besar. Kenapa Bang? Karena menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf itu bisa merusak makna. Karena sama dengan merubah struktur kata. Oke? Jelas? Maka sekarang kita tebak-tebakan. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Jawaban pertama atau jawaban kedua? Teman-teman tinggal komen di kolom komentar. Siap? Perhatikan. Kita baca dari awal ayatnya. Perhatikan bagian dal bersukunnya. Mana pelafalan yang lebih tepat? Ya. Yang pertama, wala antum abiduna ma a'bud. Itu yang pertama. Yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Itu yang kedua, a'bud. Yang ketiga, ada 3 jawaban. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Silahkan komen di kolom komentar. Aktif jadi penonton, aktif respon pertanyaan saya. Yang mana? Wah, ya kita lihat yang paling banyak yang mana nih? Oke, yang betul adalah yang kedua. Dominan sudah tepat. Karena yang muncul di sini, ini di sini jawaban 2. Nah, berarti dominan 2. Selamat. Yang jawab selain 2, teman-teman, ya, kurang tepat. Teman-teman sekalian. Yang pertama kenapa kurang tepat? Karena yang pertama nggak ada pantulannya. Ma'abud. Mana pantulannya? Mana kolkolahnya? Yang ketiga kenapa salah? Karena dipantulkan tapi ada hamzahnya, ada tertahannya. Contoh, ma'abud. Enggak. Pantulkanlah dengan ringan. Ya, dengan kuat tapi jangan ditahan maksudnya. Ma'abud. Biarkan pantulannya mengalir dengan dan hilang dengan sendirinya. Jangan direm-rem. Jangan direm-rem, teman-teman sekalian. A'bud. Ya. Paham? Jelas sampai sini? Saya pergi tarawih malah fokus sama bacaan imamnya. Ya bagus. Berarti khusyuk. Dengerin imam kan berarti khusyuk. Terlepas dari keduniaan, betul? Ya. Salah satu indikasi khusyuk adalah kita nggak mikirin dunia, teman-teman. Mikirin bacaan kita, Al-Fatihah kita khusyuk, kita baca pelan-pelan, nggak akan buru-buru, nggak akan gini tarawih tuh. Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, amin. Ada kan begitu? Kan enggak. Kalau tahu tumanina, tahu Al-Fatihah itu harus dibaca sempurna, ya, tanpa adanya kesalahan besar, nggak akan ada tarawih yang 5 menit, tarawih yang 2 menit selesai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maksudnya kita bacanya baca sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggak akan ada yang buru-buru dan itulah bagian dari kekhusyuan. Nggak inget kunci motor masih nempel nggak ya di motor? Aduh, kompor udah lupa dimatiin. Aduh, seketika masih nyolok nggak ya? Nggak akan ada yang begitu. Fokus dengan bacaan. Ya. Ya. Jelas teman-teman sampai sini? Yuk lanjut ya. Sip. Ma'abud. Pantulkan. Kita baca bareng-bareng yuk. Habis itu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Yang masih semangat boleh dong komen semangat ya di kolom komentar, boleh. SEMANGAT. Semangat. Coba. Yo, coba siapa yang berkenan komen di kolom komentar semangat ya. Ada, kalau malas ketik di sini ada tulisan semangat nih, tinggal diklik komen. Diklik terus enter. Ya. Oke. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Yuk baca bareng-bareng. Ayat kelima langsung lanjut ke ayat ke 6-nya ya. Siap? Perhatikan pelafalan saya sambil dibaca ayatnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, yang lupa hukum tajwidnya tinggal lihat di atasnya nih. Udah ada tanda-tanda ya. Yuk lagi, sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud.
Lanjut lagi, ayat ke-6. Kita baca dulu ayatnya bareng-bareng. Habis itu, mari kita bedah tajwid lagi. Ya, yang mulai keroncongan ada tahan ya, baca Quran, puasa bulan Ramadan, bulannya Quran. Istimewa. Lanjut. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Allah. Siap. Teman-teman, huruf apa ini? Nih, yang warna hijau. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Tulis ya. Namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis. Ya. Oke, ini latinnya saya izin sembunyikan dulu ya. Ngehalangin soalnya nih. Latinnya kita sembunyikan dulu ya. Oke, sip. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, jangan sampai bilang la. Lam itu dilafalkan seperti apa? Apakah huruf lam itu dilafalkan persis seperti huruf L pada abjad alfabet? Sama kayak huruf dal. Lam, acuannya atau patokannya nggak bisa kita serupakan dengan abjad alfabet. Karena bisa jadi beda. Belum tentu sama, tapi belum tentu juga beda. Maka, lafalkan huruf lam sesuai dengan makhraj. Kita ingatkan lagi. Sebentar ya, suara saya sudah mulai serak-serak basah nih ya. Oke. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj. Oke, kita tulis dulu ya. Apa itu makhraj? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Wallamu adna halimun tahaha. Seperti apa itu, Bang? Yuk, kita cek di buku Seru Hijaiyah saya. Kita cari huruf lam. Di mana huruf lam dilafalkan? Nih, perhatikan. Makhraj tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Istilah dalam tajwidnya adalah hafatul lisan atau adna hafatil lisan. Artinya apa? Hafatul lisan itu artinya tepi lidah. Tapi untuk huruf lam ini tepi lidahnya bagian depan, adna hafatil lisan. Yaitu apa nih? Tepi lidah bagian depan menyusur sampai dengan ujung lidah. Waduh, Bang, sebentar Bang, ini udah mulai lapar nih. Udah mulai nggak konsen. Oke, kita bantu lagi. Huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Nih, lihat ya. Kita langsung ilustrasikan saja. Nih, ya. Huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya hafatul lisan, ya, atau samping lidah. Samping lidah itu bagian yang mana? Ini sampai ke sini itu namanya adalah samping lidah. Cuman huruf lam itu bukan dilafalkan dari samping lidah belakang ke bagian depan. Terus dari mana? Dari samping lidah bagian depan, ya, baik yang kanan ataupun yang kiri, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Contoh, samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan samping lidah depan kiri menyusur juga sampai ke ujung lidah. Ya, disentuhkannya kemana? Ke langit-langit kita bagian yang depan di sini. Jadi huruf lam itu nggak cukup cuma ditempelin ujung lidahnya doang. Contohnya gimana? Al. Nah, yang kita khawatirkan itu kalau teman-teman melafalkan lam diserupakan dengan L abjad alfabet, khawatir L teman-teman begini. Al. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jelas? Maka dilafalkannya gimana? Dilafalkannya seperti ini. L, bukan al. Oke? Tenang, nanti di buku saya itu kita upayakan ada video animasi makhrajnya. Di scan barcode lalu keluarlah seperti ini, huruf lam. Bismillah, ya. Kita cek huruf lam, nih, huruf lam. Tada. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Nih, kita perlihatkan pergerakan huruf lam ya. Perhatikan ya, saya izin perlihatkan ke teman-teman. Mohon doanya semoga bukunya cepat selesai, ya. Siap. Nih, kita lafalkan bareng-bareng ya. La, li, lu, al, il, wul, alla, illi, ullu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Kelihatan nggak ada perubahan di sini bagian depan? Nah, tepi lidah bagian depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Allahu Akbar. Sehingga pelafalannya seperti ini. La,
li, lu. Paham? Jelas sampai sini? Insyaallah ya. Paham ya? Paham ya? Bisa diikuti? Oke. Sip. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat. Mana ayat yang kita bahas? Nah, ini huruf lam. Maka dibacanya, saya izin zoom out dulu sedikit. Nah, maka dibaca bukan lakum, bukan lakum, tapi lakum, 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 la, bukan la. Ya. Ada yang sudah berbuka puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa ya. Semoga puasa kita bukan hanya menahan dahaga, haus, dan lapar, tapi diiringi dengan Quran seperti ini, makin spesial Ramadan kita, makin spesial bulan puasa kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin ya. Sip. Lanjut lagi. Selanjutnya, huruf lam di sini dia berharokat baris atas. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat baris atas, maka dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Ingat, dengan vokal A, ya. Maka huruf lamnya kita baca dengan vokal A, la. Kalau vokal A yang keluar, berarti lamnya dibaca dengan keadaan tipis. Kenapa? Karena kalau huruf tipis, ketika berharokat fathah, keluarnya vokal A. Kalau huruf tebal, ketika fathah, keluarnya seperti O, so, do, to, dan yang lainnya. Paham ya? Oke, kalau vokal A gimana cara nipisinnya? BMSS. Huruf berharokat fathah, kalau keluar dengan vokal A, dilafalkan dengan cara BMSS, teman-teman sekalian. BMSS. Oke. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Sehingga ketika lam dilafalkan bukan la, lakum, tapi la, lakum, la. Begitupun huruf yang lain. Ketika dia berharokat fathah dan keluar dengan vokal A, tipiskan pelafalannya, buka mulut sedikit senyum. A, bukan A. Ba, bukan ba. Ta, bukan ta. Contohnya, ini yang sering kita bahas di surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ta, tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Paham ya? Nah, pentingnya buka mulut sedikit senyum nih untuk memperlihatkan karakteristik tipis dari huruf berharokat fathah yang vokalnya A. Ya. Oke, sip. Lanjutkan kembali. La, gitu ya. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian sebentar. Oke. Lakum di. Ya, baik. Masih semangat teman-teman sekalian ini? Siap kita lanjutkan kembali? Insya Allah ini jam-jam rawan ini di waktu Indonesia bagian Barat nih. Konsentrasi ya, Insya Allah. Teman-teman, lanjut lagi ya. Maka dibacanya la, bukan la. Lakum, bukan lakum. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf kaf. Kita tulis ya. Nama aslinya jangan bilang ini huruf K ya, tapi huruf kaf. Oke. Huruf kaf itu dilafalkan seperti apa teman-teman sekalian? Kaf saya nggak akan banyak bahas. Simpelnya, kaf lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan huruf K. Nah, kalau huruf kaf sama kayak huruf K alfabet. Ya, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu. Ya, itu huruf kaf. Cuman huruf kaf itu punya sifat. Punya berbagai macam sifat. Namun, yang akan kita highlight sifat dari huruf kaf satu. Apa? Hams. Ya, huruf kaf itu punya sifat namanya hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf dan satu lagi huruf ta, mereka punya sifat hams tapi kadar nafas yang keluar hanya berupa percikan nafas saja. Ya, kita izin tulis percikan nafas saja. Jadi bukan sampai mengalir, tapi kadarnya cuma percikan. Maka ketika dilafalkan cukup dibaca seperti ini. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ak, ik, uk. Kaka, kiki, kuku. Yang ingin saya tekankan di sini, ketika melafalkan percikan nafas dari huruf kaf, jangan takaluf.
Mukamalan min ghairi matakalufi. Ya, jangan sampai berlebihan ketika melafalkan huruf kaf. Contoh, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, nggak gitu, berlebihan. Ya, cukup percikan saja. Lakum dinukum, lakum dinukum, percikan nafas, bukan becek nafas. Nggak usah berlebihan. Begitupun huruf ta, bukan dibaca tabat yada, enggak, tapi tabat yada, percikan nafas. Ya, jelas? Seperti lafaz huruf kho beda. Kalau kho dia mengalir nafasnya, kalau huruf kaf percikan nafas. Ya, oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali. Lakum. Nah, huruf kafnya di sini kita lihat di atasnya terdapat simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Huruf berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal U. Ya, kita tulis. Ya, harus dibaca dengan vokal warna merah. Harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf kafnya dibaca yaku. Ya. Oke, laku. Nah, setiap huruf berharokat dhammah pastikan monyong mulutnya. Laku, laku. Bukan cuman laku, laku, enggak. Tapi laku, laku, lakum di ku. Bang, kalau misalnya huruf berharokat dhammah enggak monyong gimana? Ya enggak sempurna pelafalan teman-teman. Bukan kesalahan besar, tapi enggak sempurna pelafalan teman-teman. Yuk, untuk masalah dunia saja pengen yang terbaik. Masalah baca Quran kok enggak pengen yang terbaik? Di hadapan Allah. Allah udah kasih kita bisa ngobrol, ngomong, berbicara, berdiskusi pakai mulut kita dengan gratis dari lahir sampai dengan hari ini. Ketika baca Quran pengen yang setengah-setengah. Minimal bacaan teman-teman tidak salah besar. Bacaan saya tidak salah besar. Malu nggak di hadapan Allah? Ya, ketika belum bisa sedikit, ya baru belajar masih susah, belum bisa, belum dikit-dikit putus asa. Sedangkan Allah udah kasih nikmat kita berbicara dari lahir sampai dengan hari ini. Ya, oke, ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Hasil gimana Allah? Lanjut, ya, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Lakum, pastikan monyong mulutnya, ya. Lakum, selanjutnya, ya, Insya Allah nih telinga saya udah mulai agak ini ya. Bentar, nih selanjutnya teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf namanya huruf mim. Ya, tulis lagi nama hurufnya. Namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim ini teman-teman sekalian? Mim persis dilafalkan seperti bagaimana kita melafalkan huruf M. Sudah kita bahas ya. Mamimu, im, sama. Makan, minum, ambil, sama. Ya, oke. Cuman yang kita perlu lihat adalah mimnya di sini di atasnya terdapat simpul angka, simpul atau seperti ada tanda petik. Ya, seperti ada tanda petik seperti ini. Nah, namanya adalah tanda sukun. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda sukun seperti ini, maka kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Maka huruf mimnya di sini dibaca dengan kondisi mati atau kondisi sukun. Maka gimana? Nggak dibaca dengan bunyi vokal a, i, u, mamimu, tidak. Tapi bagaimana cara melafalkannya? Maka mimnya ya dibaca dengan bunyi mati dari mim. Apa? Bunyi konsonan mim. Apa? Makanya tadi di sini adalah lalu ku-nya ini bertemu dengan Maka dibacanya gimana? Lakum. Udah gitu. Pelan-pelan aja. Gak harus hafal hukum tajwid namanya, nggak perlu, tapi cara baca yang paling penting. Ada yang namanya tajwid amali, ada yang namanya tajwid ilmi. Yang fardu ain adalah tajwid amali, yang fardu kifayah adalah tajwid ilmi. Ya, oke, lanjut. Lakum di. Oke, kita tahan dulu huruf mimnya ya. Tahan, nanti kita bahas. Sekarang pindah dulu ke huruf berikutnya. Udah kita bahas ya tadi huruf dal ya. Udah kita bahas 3 kali. Ya, jadi saya izin di sini kita bahas singkat. Huruf dal, ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Da, di, du, ade. Setelah itu dalnya berharokat baris bawah.
ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau disebut dengan namanya harokat kasroh. Tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Maka huruf dalnya dibaca lakum di. Ingat, vokal i-nya harus jelas ya, jangan cuma dibaca lakum di, nukum di, bukan di, tapi di. Lakum di. Ya. Lakum dinukum. Paham? Ini udah rawan nih, jam-jam rawan ini. Yang nungguin sampai akhir ada hal spesial. Yang kemarin nggak ada, sekarang udah bisa teman-teman akses. Ya. Apa? Tadi siang tuh belum bisa. Tadi pagi. Tapi saya upayakan, pengen dong yang. Nah, nanti ya di akhir, tungguin sampai akhir ya. Sip. Lanjut. Lakum di. Nah, angkat tengah lidah kita, lalu rendahkan rahang bawah untuk menyempurnakan harokat kasroh. Lakum di, bukan nyengir. Lakum di, bukan, tapi lakum dinukum. Ya, jelas ya sampai sini ya. Masya Allah ya. Paham? Jelas? Sip. Terakhir ya, ini mungkin terakhir deh ya. Sebentar, saya nggak biasa live sore soalnya teman-teman. Saya biasanya siang, pagi. Sore itu sebenarnya kurang enak buat belajar. Belajar tuh enaknya pagi ya. Dan dini hari sahur tuh enak belajar tuh. Masih fresh. Sore tuh udah agak fresh sebenarnya. Udah sisa tenaga ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga jadi bentuk amal solih. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Maka di sini teman-teman perhatikan ada mim sukun berjumpa dengan huruf dal. Ketika kita mendapati ada mim sukun berjumpa dengan huruf dal, mimnya dibaca dalnya dibaca di, kum di, itu jadi hukum tajwid. Namanya hukum tajwidnya apa? Namanya hukum tajwidnya adalah enak sambil nunggu buka. Kalau saya kurang enak sebenarnya jadwal sore tuh. Udah nggak fresh di sininya, udah ini apa? Sudah capek. Ya, itu enak tuh subuh. Bahkan disarankan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, belajar itu subuh. Jadwal-jadwal tahajud tuh, jadwal sahur tuh jadwal-jadwal bagus buat belajar. Ya, gitu. Oke. Lakum di. Nah, ini ada hukum tajwid apa namanya? Ini namanya adalah idhar syafawi. Warna biru, warna hitam ya. Oke, ini nama hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi, teman-teman sekalian? Ya, idhar syafawi itu artinya adalah apa? Yuk kita cek di buku. Kita cek di buku ya. Oke, nih, idhar syafawi itu masuk ke dalam hukum mim sakinah atau mim sukun. Mana ya? Oke, nih. Mana sih? Nah, ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Nih, perhatikan. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi itu artinya adalah pertemuan antara mim sukun, dari segi keadaan dulu ya. Mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah, yaitu huruf mim dan ba. Selain mim dan ba maksudnya. Sisanya itu adalah termasuk ke dalam hukum tajwid idhar syafawi. Ya. Ya, sekarang tinggal kita lihat teman-teman di sini. Perhatikan. Mim sukunnya ketemu sama huruf apa? Mim sukunnya ketemu sama huruf selain mim dan ba ya, yaitu huruf dal. Berarti betul. Ini adalah idhar syafawi. Cara bacanya gimana? Jelaskan bunyi amnya. Ya, jelaskan bunyi si amnya. Lakum di, amnya jelaskan. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Maka jelaskan mim sukunnya dari bibir, idharkan mim sukun dari syafawi. Lakum dinu, lakum di, jangan dibaca samar. Lakum di, enggak, tapi lakum dinukum. Jelas ya? Sampai sini ya? Baik, ini saya sudah mulai agak capek teman-teman sekalian ya. Takutnya tidak kondusif ya. Baik, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman yang tadi ya, ada nggak yang mau Al-Quran seperti ini? Ya,
Al-Quran yang di atasnya sudah ada buat hataman, lalu fitur yang saya buat sendiri, yang saya sarankan pada pihak penerbit, akhirnya di ACC. Apa? Al-Quran Tajwid Bedah Tajwid di sini. Setiap halaman kanannya itu ada bedah tajwidnya, teman-teman sekalian. Setiap halaman kanannya itu ada bedah tajwidnya, seperti ini. Tuh, ya, ada bedah tajwidnya. Ada apa lagi? Di setiap pojok kiri halamannya ada belajar hukum tajwidnya. Ada belajar huruf-hurufnya. Bahkan ada gambar hurufnya seperti ini. Allahu Akbar. Ada yang mau atau tidak? Dan spesialnya teman-teman, ya, ini cuman ada di ukuran sedang. Yang pengen sekarang ada di ukuran sedang. Tapi yang tadi pengen ukuran besar waktu pagi. Siapa yang mau PO? Yang besarnya udah ada tapi PO, nunggu 2 minggu. Tapi PO insya Allah dapat. Karena kalau yang besar adanya fitur yang lama. Ya. Ada yang mau PO. Yang sedang kalau pengennya langsung dapat ukuran yang sedang. Ada. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Oke, sip. Nih, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Tadi mana ya? Al-Kafirun ya. Insyaallah ya. Sip, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman sekalian. Ya. Siap. Kita baca ya. Lakum di Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.